Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyyus shalihin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih bersama hari-hari dari perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun kelima Hijriah. Dan terakhir yang kita bahas adalah berkaitan tentang perang yang sangat besar ketika orang-orang Yahud dari kota Madinah mereka mencoba memprovokasi Quraisy dan juga kabilah-kabilah Arab lainnya dari kalangan Ghatafan untuk mereka bersama-sama bersatu untuk menyerang kota Madinah, hingga terkumpul pasukan yang berjumlah 10.000 pasukan. Jadi pasukan yang paling besar yang belum pernah dihadapi oleh kaum muslimin. Kaum muslimin di Madinah jumlahnya hanya 3.000 sampai 4.000. Hingga akhirnya ketika mereka ini semuanya datang mendekati, ada yang di Gunung Uhud, ada yang di arah timur. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang kita sudah sebutkan dengan masukan dari Salman Al-Farisi, mereka pun membuat parit untuk mencegah agar pasukan berkuda tidak gampang masuk ke kota Madinah. Parit yang sangat lebar dan panjang ini digali oleh Rasulullah bersama sahabatnya di saat pada waktu itu musim panas dan juga tidak ada makanan di tengah-tengah mereka. Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala benar-benar menguji kesabaran kaum muslim. Ketika tiba waktu peperangan, pasukan yang sangat banyak ini disaksikan oleh mata-mata para sahabat, hingga Allah menggambarkan peristiwa ini dalam surat Al-Ahzab, hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadidan. Di kota Madinah ini kaum muslimin benar-benar teruji hingga seakan-akan mereka terombang-ambingkan oleh gempa bumi, karena melihat musuh yang begitu besar, yang begitu banyak. Secara sifat dasar manusia mereka akan goyang. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan Nabi. Terlebih lagi orang-orang munafik, mereka memisahkan diri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah kita sebutkan peperangannya secara rinci pada pertemuan sebelumnya, terjadi satu pemberontakan, terjadi satu pelanggaran terhadap perjanjian Piagam Madinah, yang mana ketika itu Huyai bin Akhtab ini petinggi Bani Nadir, seorang Yahudi yang pada tahun keempat Hijriah, kita sudah sebutkan, Bani Nadir ini diusir dari Madinah. Sebab mereka diusir karena mereka melanggar perjanjian hidup bersama di kota Madinah antara Muslim dan non-Muslim. Sebelumnya kita sudah sebutkan ada Piagam Madinah. Piagam ini berisi untuk hidup bersama di Madinah, baik itu kaum muslimin, Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, ataupun dengan Yahudi, dengan musyrikin Arab. Itu tidak ada masalah, masing-masing menjalankan agamanya sendiri-sendiri tanpa saling mengganggu. Hanya saja pada tahun keempat Hijriah, Bani Nadir ini, salah satu Yahudi ini, mereka ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menjalankan aksi tersebut. Namun diketahui oleh Rasulullah melalui wahyu dari malaikat Jibril alaihi salam, hingga akhirnya mereka tidak berhasil membunuh Nabi. Dan sebaliknya Rasulullah pun mempersiapkan pasukannya untuk mengusir Bani Nadir dari kota Madinah. Petingginya bernama, pemimpin Bani Nadir bernama Huyai bin Akhtab. Ketika perang Khandaq ini di tahun kelima Hijriah,
Huyai bin Akhtab setelah memprovokasi Quraisy, Ghatafan, hingga terkumpul 10.000 pasukan, Huyai bin Akhtab mendatangi Ka'ab bin Asad. Ka'ab bin Asad ini pemimpin dari Bani Quraidah. Jadi kita sudah sebutkan di kota Madinah itu ada 3 kabilah Yahudi. Ada namanya kabilah Bani Qaynuqa. Yang kedua ada kabilah namanya Bani Nadir. Dan ketiga ada kabilah namanya Bani Quraidah. Bani Qaynuqa yang pertama kali diusir karena mereka yang pertama kali melanggar perjanjian hidup damai di kota Madinah, yaitu setelah perang Badar. Setelah perang Badar di awal-awal tahun ketiga Hijriah mereka melakukan pelanggaran ini. Adapun Bani Nadir kita sudah sebutkan tadi, diusir karena ingin membunuh Nabi SAW namun ketahuan. Dan yang ketiga Bani Quraidah. Bani Quraidah ini ketika perang Ahzab, perang Khandaq ini didatangi oleh Huyai bin Akhtab, pemimpin yang bernama Ka'ab bin Asad. Di suatu hari datang Huyai bin Akhtab mengetuk pintu dari benteng Ka'ab bin Asad, pemimpin Bani Quraidah. Lalu kata Huyai bin Akhtab, ini sama-sama Yahudi, wahai Ka'ab bin Asad, aku datang membawa pasukan yang sangat banyak. Kalau kau melihat mereka bagaikan ombak di lautan, 10.000. Maka ayo batalkan perjanjianmu, langgar perjanjianmu dengan Muhammad SAW. Karena di antara isi perjanjian di dalam piagam Madinah, siapa saja yang menyerang Madinah, baik itu musuh bagi kaum muslimin atau musuh bagi Yahud, harus sesama saling menolong membantu mengusir musuh ini. Sehingga kalau Bani Quraidah mereka tidak melanggar, maka konsekuensinya mereka harus membantu kaum muslimin melawan orang-orang kafir yang ingin menyerang kota Madinah. Ketika mendengar ucapan Huyai bin Akhtab, Ka'ab bin Asad pemimpin Bani Quraidah mengatakan, wallahi jitani bizilli da'a. Wahai Huyai bin Akhtab, sungguh kau datang membawa musibah bagiku. Engkau sudah tahu bahwasanya aku berada dalam perjanjian hidup damai, hidup bersama di kota Madinah dengan Muhammad. Walam ara minhu illa sidqan wa wafa'an. Dan aku tidak pernah menyaksikan Muhammad ini SAW melainkan kejujuran dan selalu menepati janji. Ini kata Yahudi. Maka tidak mungkin aku membatalkan perjanjian ini. Terus Huyai bin Akhtab melobi, merayu dan seterusnya, hingga kata Huyai bin Akhtab, wahai Ka'ab bin Asad, engkau gak usah khawatir, aku adalah orang yang setia. Kalau seandainya engkau melanggar perjanjian dengan kaum muslimin, kemudian orang-orang Quraisy pulang, demikian pula Ghatafan pulang, sehingga tidak ada lagi pasukan yang membantu kita, maka aku siap tinggal di dalam bentengmu untuk menanggung. Kalau seandainya Muhammad SAW menang, aku siap menanggung konsekuensinya bersama kalian. Ketika Ka'ab bin Asad mendengarkan ucapan Huyai bin Akhtab ini, bahwasanya dia benar-benar sungguh-sungguh siap untuk bergabung kalau seandainya terjadi konsekuensi kalah perang. Akhirnya Ka'ab bin Asad pun menyetujuinya, dan dia pun membatalkan dan melanggar perjanjian hidup damai di kota Madinah. Di sisi lain, kaum muslimin sedang menghadapi 10.000 pasukan. Dari dalam kota Madinah juga terjadi pelanggaran perjanjian ini, sehingga sangat mungkin untuk diserang dari dalam kota Madinah. Dan itulah yang terjadi. Akhirnya Rasulullah ketika mengetahui berita ini, beliau meminta Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah dan beberapa sahabat yang lain untuk mengecek kebenaran bahwasanya Bani Quraidah ini sudah melanggar perjanjian. Berangkatlah, kata Rasulullah, kalau mereka melanggar dan sudah membatalkan perjanjian, falhanu li lahnan, maka berikan isyarat saja, jangan sampai orang-orang tahu. Karena kalau kaum muslimin tahu,
di Bani Quraidah melanggar, sementara kita sedang menghadapi 10.000 pasukan, nanti semangat mereka akan ciut. Nanti mereka akan takut, dari luar diserang, dari dalam juga ada musuh. Kalau mereka benar-benar melanggar, maka cukup isyaratkan saja. Tapi kalau mereka tidak melanggar dan masih menepati perjanjian, maka teriakanlah agar orang-orang mengetahui dan menambah kekuatan hati mereka. Akhirnya berangkatlah Sa'd bin Mu'adz dan Sa'd bin Ubadah bersama sahabat-sahabat yang lain. Ketika mereka sampai di Bani Quraidah, ternyata benar mereka telah membatalkan perjanjian. Semakin berat kaum muslim. Akhirnya mereka pun balik kembali kepada Rasulullah. Ketika sampai kata Sa'd bin Mu'adz dan Sa'd bin Ubadah, "Ya Rasulullah, qara wa udal." Qara wa udal ini kita sudah sebutkan dua kabilah yang pada waktu itu mereka meminta kepada Rasulullah untuk mengirimkan pembaca Al-Quran mengajari masyarakat di kampung mereka. Tapi ternyata setelah sampai di kampung mereka, dibunuh para pembaca Al-Quran ini. Kampung ini bernama Kampung Qara dan Udal, yang dikenal dengan peristiwa Ar-Rajil. Di sebuah tempat yang bernama Rajil, di situ dijebak sahabat-sahabat Nabi, diminta ayo kirimkan kepada kami pembaca Al-Quran, tapi setelah sampai mereka dikepung dan dibunuh satu persatu. Maka kata Sa'd bin Mu'adz dan Sa'd bin Ubadah, "Ya Rasulullah, qara wa udal." Artinya mereka telah melanggar perjanjian kesepakatan sebagaimana kabilah Qara dan Udal. Apa kata Rasulullah? "Ayyuhan nas, istabshiru." Wahai sekalian sahabat-sahabatku, bergembiralah, karena ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala semakin dekat memberikan kepada kita pertolongan. Ini Rasulullah ingin membangkitkan semangat kaum muslimin. Ini berat, dari luar diserang, dari dalam ada musuh. Hingga akhirnya kaum muslimin dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditolong oleh Allah dengan dikirimkannya angin yang sangat kencang, menghancurkan kemah-kemah orang-orang Quraisy, Ghatafan, hingga mereka semua pulang ke kampung mereka masing-masing dan mereka tidak membawa apa-apa. Di sisi lain, Bani Quraidah ditinggalkan oleh Quraisy dan Ghatafan. Quraisy dan Ghatafan saja dengan pasukan 10.000 mereka tidak bisa mengalahkan kaum muslimin, apalagi hanya segelintir orang dari Bani Quraidah. Akhirnya selesai perang Ahzab, kita sudah ceritakan sebelumnya, disebut perang Ahzab, disebut perang Khandaq. Ada surat di dalam Al-Quran namanya surat Al-Ahzab. Nah, perang inilah yang dimaksud. Ketika mereka semua pulang, Rasulullah pun kembali ke rumahnya. Sahabat-sahabat kembali ke rumahnya. Pada saat itu ada beberapa sahabat yang terluka, seperti Sa'd bin Mu'adz, terkena anak panah di akal, apa bahasa Indonesia-nya, di pertengahan antara pertemuan tulang hasta dengan lengan, dan anak panahnya beracun tentunya. Terluka Sa'd bin Mu'adz. Akhirnya Rasulullah meminta untuk dibuatkan tenda bagi Sa'd bin Mu'adz di Masjid Nabawi, agar Rasulullah gampang untuk menjenguk Sa'd bin Mu'adz. Ada beberapa sahabat yang lain yang terkena pedang. Kita sudah ceritakan bagaimana Ali bin Abi Thalib berduel dengan Amr bin Abdi Wud yang dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Intinya kisahnya kita sudah lewati perang Al-Ahzab. Ketika itu Rasulullah pun pulang, sahabat-sahabat yang lain pulang. Rasulullah mandi setelah meletakkan pakaian perangnya, juga senjata dan pedangnya. Tiba-tiba datang Jibril alaihissalam. Kata Jibril, "Ya Muhammad, wada'ta silah." Wahai Muhammad, apakah engkau sudah meletakkan pedang dan melepaskan baju perangmu? Wallahi innal malaikata lam tadha' aslihatahu. Ketahuilah wahai Muhammad, para malaikat belum meletakkan pedang-pedang mereka. Jadi
Ketika perang Ahzab itu malaikat ikut. Begitu juga perang Badar, dan kita sudah ceritakan di tempatnya masing-masing. Kata Jibril, malaikat belum meletakkan pedang-pedang mereka. Terus kata Rasulullah, iya segeralah, kata Jibril, segeralah datangi Bani Quraidah, karena mereka harus menanggung perbuatan mereka karena telah melanggar perjanjian dan menambah kelemahan rasa takut bagi kaum muslimin di saat berhadapan dengan 10.000 pasukan Quraisy dan Ghatafan. Akhirnya Rasulullah pun bersegera untuk memakai kembali pakaian baju perangnya dan juga mengambil senjatanya. Rasulullah mengambil sahabat-sahabatnya, memanggil sahabat-sahabatnya setelah mereka berkumpul. Kata Rasulullah sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusalliyanna ahadun al-'asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada yang sholat asar kecuali sudah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Berangkatlah mereka di siang hari menuju Bani Quraidah. Jibril lebih dahulu, paling depan, berpisah-pisah. Semua berusaha paling cepat sampai di Bani Quraidah. Jibril alaihissalam, ia mendahului dengan menaiki keledai yang bagus. Rasulullah SAW ketika melewati daerah-daerah antara Masjid Nabawi dan perkampungan Bani Quraidah, Rasulullah selalu bertanya kepada orang yang ia lewati, apakah ada yang sudah lewat di tempat ini? Maka mereka mengatakan, iya, Dihya ibni Khalifah al-Kalbi baru saja lewat dengan menunggangi keledai. Kata Rasulullah, itu bukan Dihya, itu adalah Jibril alaihissalam yang mendahului kaum muslimin untuk sampai di perkampungan Bani Quraidah. Karena malaikat Jibril itu kalau datang, beliau tidak datang dalam wujud aslinya. Rasulullah sendiri melihat Jibril dalam wujud aslinya yang memiliki 600 sayap hanya 2 kali. Kebanyakan Rasulullah datang kebanyakannya Jibril datang dalam wujud manusia. Dan ini kemampuan yang Allah berikan kepada malaikat. Dan Jibril ketika datang, beliau menyerupakan dirinya dengan seorang sahabat yang bernama Dihya ibni Khalifah al-Kalbi, seorang laki-laki yang sangat tampan. Dan malaikat itu selalu digambarkan dengan ketampanan. Jadi ketika Nabi Yusuf digoda oleh istri menteri yang ada di Mesir, Zulaikha, ia menolak. Akhirnya perempuan-perempuan yang ada di Mesir, istri-istri pejabat, wanita-wanita sosial di zaman itu, mereka pun membicarakan Zulaikha ini. Nabi Yusuf ini kan berada di Mesir, dibeli sebagai budaknya Zulaikha. Akhirnya mereka mengatakan, Imra'atul Aziz turawidu fataha an nafsi qad syarafaha hubbah inna lanaraha fi dhalalin mubin. Kok bisa istri seorang menteri menggoda budaknya, pembantunya? Nah, ini udah nggak normal cara berpikirnya. Lalu kata Zulaikha, kalian belum lihat sih siapa Nabi Yusuf. Akhirnya disiapkan jamuan makan. Di situ disediakan buah-buah yang tidak bisa dimakan kecuali menggunakan pisau, seperti apel misalnya. Disiapkan pisau di situ. Akhirnya wanita-wanita, istri-istri pejabat ini datang, mereka langsung makan buah ini. Nabi Yusuf alaihissalam dipersiapkan dengan baju yang indah, dikondisikan. Kemudian setelah itu kata Zulaikha, wa qalat ikhruj alaihim, wahai Yusuf, keluar temui wanita-wanita ini. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Ketika mereka melihat Nabi Yusuf, mereka tidak sadar kalau yang dipotong ini bukan apel lagi, tapi sudah jari-jari mereka, sampai mengalirkan darah. Mereka terkesima melihat Nabi Yusuf. Mereka pun mengatakan Allahu Akbar.
ini bukan manusia, tapi ini adalah malaikat yang mulia. Nah itulah gambaran malaikat adalah manusia yang sangat tampan. Intinya, kata Rasulullah itu bukan Yahya, tapi itu adalah Jibril alaihissalam mendahului kita untuk bisa sampai ke perkampungan Bani Quraidah. Sebelum sampai ke Bani Quraidah, sebagian sahabat mereka hampir terbenam matahari belum sholat asar. Karena kata Rasulullah jangan sholat asar kecuali sudah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Akhirnya mereka berbeda pendapat. Sebagian mengatakan kita harus sholat, karena Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu sudah ditetapkan waktunya. Dan ucapan Rasulullah tadi hanya untuk memotivasi kita agar bisa cepat sampai ke Bani Quraidah. Sahabat yang lain mengatakan, oh enggak, betul Allah berfirman seperti itu, tapi ucapan Rasulullah ini situasional, khusus untuk kasus hari ini. Jadi kita tuh gak boleh sholat asar hari ini kecuali sudah sampai di Bani Quraidah. Akhirnya sahabat yang berpendapat sholat sebelum maghrib dan sebelum terbenam matahari, mereka pun sholat asar walaupun belum sampai ke Bani Quraidah karena mengamalkan firman Allah tadi. Dan sahabat yang lain, mereka tidak sholat asar kecuali telah sampai ke perkampungan Bani Quraidah mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda pendapat. Akhirnya peristiwa ini sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau tidak mencela satu orang pun yang sholat asar sebelum matahari terbenam walaupun belum sampai ke Bani Quraidah, tidak dimarahi oleh Rasulullah dan tidak disuruh ulang sholatnya. Begitu juga sahabat yang baru sholat sampai ke Bani Quraidah walaupun matahari sudah terbenam, sholat asar sudah masuk waktu maghrib, juga tidak dicela oleh Rasulullah SAW. Dan begitulah khilaf di dalam agama kita. Selama seorang itu berpegang di atas dalil dari Al-Quran atau dari Sunnah, maka masing-masing mengamalkan perintah Allah, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Di dalam surat Al-A'raf ayat 2 kata Allah, ikutilah apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada kalian. Dan wahyu Allah ada Al-Quran dan ada Sunnah. Maka kalau kita lihat khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita, apalagi ulama empat mazhab, maka kita harus berlapang dada. Ada yang ketika membaca Al-Fatihah di sholat subuh, sholat maghrib dan sholat isya, mereka mengeraskan basmalahnya sebagaimana mazhab Syafi'i. Mereka memiliki dalil dari Abu Hurairah. Dalam hadis Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW, begitu juga Abu Bakar, Umar, Utsman, ketika mereka menjadi khalifah dan Rasulullah mengimami kaum muslimin, mereka tidak pernah memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dikeraskan, tapi mereka memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Masing-masing ada dalil. Maka disinilah pentingnya toleransi. Yang dia mensirkan bacaan Bismillah ketika dia sholat di tempat orang yang mengeraskan, dia keraskan. Karena meninggalkan pendapat yang kuat untuk menjaga persatuan selama masih dalam lingkup ahli sunnah, ini harus dilaksanakan. Seorang tidak boleh memaksakan diri berpegang dengan pendapat yang rajih, yang kuat, tapi konsekuensinya memecah belah kaum muslimin. Ini dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud ketika di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Ketika di musim haji di Mina, ini disunnahkan untuk sholat 2 rakaat. Ketika di Mina, tapi Utsman bin Affan ia sholat 4 rakaat. Di belakang ada Ibnu Mas'ud ulama. Dan Ibnu Mas'ud ikut 4 rakaat. Beliau tidak menyelisih Utsman. Setelah selesai beliau ditanya, kenapa dia ikut Utsman padahal dia tahu bahwasanya Rasulullah SAW sholat di Mina ini 2 rakaat. Kata Abdullah bin Mas'ud, al-khilafu syarr, perpecahan itu adalah kejelekan dan keburukan. Jadi seorang tidak boleh memaksakan pendapat yang rajih
yang akan mengakibatkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ini indahnya fikih namanya, indahnya pemahaman yang mendalam di dalam agama ini. Begitu juga ketika misalnya ini kunut subuh, enggak kunut subuh di tempat yang tidak kunut subuh, jangan kunut subuh. Jadi ketika kita tidak melakukan sesuatu, kita tidak boleh memaksakan orang untuk mengikuti kita selama ini masih dalam lingkup perbedaan pendapat di kalangan ahli sunnah wal jamaah dalam madhab yang empat. Walaupun di dalam madhab yang empat ada juga pendapat yang lemah yang sama sekali tidak ada dalilnya, yang bertentangan dengan dalil yang tidak boleh kita ikuti. Contohnya misalnya pendapat Abu Hanifah yang ia mengatakan bolehnya seorang wanita menikah tanpa wali, karena beliau mengkiaskan pernikahan ini adalah sebuah akad, jual beli juga akad. Boleh tidak wanita yang sudah bisa memanage keuangannya, mengetahui mana yang baik mana yang buruk, boleh tidak dia jual beli? Boleh, sah jual belinya, karena akad jual belinya sah. Maka kata Abu Hanifah secara kias analogi, maka dia juga boleh melakukan akad untuk menikahkan dirinya sendiri. Ini pendapat Abu Hanifah. Tapi pendapat ini sudah terkubur karena bertentangan dengan hadis yang ada di dalam Sunan Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nikaha illa wali wa syahidai adil." Tidak sah pernikahan kecuali wanita ini dinikahkan oleh walinya dan dipersaksikan oleh dua saksi. Maka pendapat yang seperti ini tidak boleh lagi kita mengatakan, oh ini kan khilaf di kalangan ahli sunnah. Tidak. Kenapa? Karena ucapan Abu Hanifah adalah menggunakan kias, analogi. Tidak ada dalilnya, dan sudah ada dalilnya dan kita sebutkan, maka tidak boleh ucapan seseorang dibenturkan dengan dalil yang ada dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini perlu dipahami. Jadi kata seorang penyair, ma kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafun lahu hadun minan nazar. Tidak setiap perbedaan pendapat itu bisa ditolerir. Namun pendapat-pendapat yang masing-masing ada pijakan dalilnya, inilah yang bisa ditolerir. Ini akhirnya para sahabat pun sampai ke perkampungan Bani Quraidah. Rasulullah dan sahabatnya pun mengepung Bani Quraidah ini selama 25 hari. Ini bukan main-main, 25 hari. Dan tentunya selama 25 hari ini mereka Bani Quraidah, mereka berdiskusi sesama mereka di tengah-tengah mereka, hingga akhirnya pemimpinnya yang bernama Ka'ab bin Asad, ia menawarkan kepada kaumnya ini 3 tawaran. Setelah dikumpulkan, wahai kaumku, ada 3 tawaran. Kalian sudah mengetahui bahwasanya Muhammad SAW dia tidak akan melepaskan kita, tidak akan meninggalkan kita. Maka aku tawarkan kepada kalian 1 dari 3 hal ini. Silakan pilih mana yang paling baik. Yang pertama, ayo kita keluar dan kita baiat, kita beriman kepada Nabi ini, karena sesungguhnya kita sudah mengetahui bahwasanya dialah yang benar-benar Nabi yang dijanjikan, yang diutus sebagai penutup para nabi. Kita pernah bahas bahwasanya tidaklah Yahudi berada di Madinah melainkan karena mereka membaca di dalam Taurat dan Injil. Di dalam Taurat bahwasanya Nabi terakhir tempat hijrahnya adalah di kota Yathrib di Madinah. Mereka nantikan, bahkan setiap kali mereka berperang melawan orang-orang Arab, melawan Aus dan Khazraj, penduduk asli kota Madinah, setiap kali mereka berperang melawan Yahud, orang-orang Yahudi mengatakan, awas, kalian memerangi kami sebentar lagi dan sudah sampai masanya Nabi terakhir akan diutus, ia akan berperang bersama kami dan menghabisi kalian semua. Ini ucapan mereka. Mereka sangat yakin kota Madinah adalah tempat hijrah dari Nabi yang diutus terakhir itu. Tapi apa kata Allah? Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, "Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum
wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Setiap kali mereka berperang, mereka menakut-nakuti musuh mereka dengan nabi terakhir yang akan diutus mereka berperang bersamanya. Tapi setelah nabi itu datang, mereka mendustakan dan tidak beriman kepadanya. Akhirnya ini tawaran pertama dari Ka'ab bin Asad. Wahai kaumku, wahai Bani Quraidah, kalian sudah tahu bahwasanya innahu lanabi, dia adalah benar-benar nabi yang dijanjikan itu. Ayo kita keluar, kita beriman dan kita tunduk kepadanya. Apa kata mereka? Wallahi la natruku Taurat. Demi Allah, kita tidak akan pernah meninggalkan Taurat. Artinya gak mau beriman. Oke, kalau kalian tidak mau yang pertama, tawaran yang kedua. Tawaran yang kedua, kita gak ada pilihan. Harus berperang bersama mereka, harus berperang melawan mereka. Dan untuk menghilangkan kesedihan kita, mari kita bunuh istri-istri dan anak-anak kita, sehingga kalau kita berperang melawan mereka dan kita kalah, tidak ada wanita dan anak-anak kita yang kita khawatirkan. Karena konsekuensi perang, wanitanya menjadi budak, anak-anaknya menjadi budak. Ayo kita bunuh saja anak-anak dan istri kita, dan kita berperang habis-habisan. Kalau kita kalah, tidak ada yang kita khawatirkan terhadap anak-anak dan istri-istri kita, karena mereka itu sudah matikan semua. Kalau kita menang, nggak usah khawatir, kita bisa menguasai wanita-wanita mereka. Yang dimaksud kaum muslimat. Kata Bani Quraidah, mustahil kita membunuh anak-anak yang sangat kami sayangi dan kami cintai. Mustahil kami bisa hidup setelah kematian mereka. Akhirnya yang kedua juga ditolak. Kemudian yang ketiga, kalau begitu mau tidak mau, malam ini adalah malam Sabtu, besok hari Sabtu. Sabtu adalah hari yang dimuliakan oleh orang-orang Yahudi. Ayo besok kita melakukan ghirah, seorang mencoba untuk menyusup dan bagaimana caranya dia bisa membunuh Muhammad SAW. Apa kata orang-orang Bani Quraidah? Wahai Ka'ab bin Asad, engkau sudah tahu pendahulu kita, dahulu mereka melanggar hari Sabtu dan mereka pun diubah menjadi kera dan monyet, kera dan babi. Maka kami tidak ingin merusak hari Sabtu kami. Jangan sampai kami ditimpa sebagaimana menimpa orang-orang sebelum kita. Akhirnya ditolak semuanya, dan terakhir mereka pun akhirnya ya sudah, kalau seperti itu kita coba merayu hati hulafa. Jadi dahulu orang-orang Yahudi Bani Quraidah, mereka memiliki sekutu dari kalangan penduduk Madinah. Sekutu mereka adalah Bani Abdil Ashhal dari Aus, pemimpinnya Sa'ad bin Mu'adz. Kalau begitu, mari kita menyerahkan diri kepada sekutu kita. Mudah-mudahan karena masa lalu kita pernah saling tolong menolong, mudah-mudahan mereka juga masih menganggap kita ini sebagai sekutunya dan mengasihani kita. Akhirnya mereka pun mengabarkan kepada kaum muslimin bahwasanya mereka menyerah dan mengikuti hukumnya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz dialah pemimpin Bani Abdil Ashhal, pemimpin Aus, sekutu dari Bani Quraidah. Dan kondisi Sa'ad bin Mu'adz pada saat itu sedang berada di Masjid Nabawi karena beliau terluka yang tangannya kena panah tadi, dan infeksinya menjalar sampai ke lehernya. Akhirnya dimuat di atas anduk, Sa'ad bin Mu'adz didatangkan ke Bani Quraidah. Setelah sampai di Bani Quraidah, Sa'ad bin Mu'adz mengatakan kepada mereka,
Setelah mereka menyerah kepada Sa'ad bin Mu'adz, silakan Sa'ad bin Mu'adz yang menentukan apa yang akan dilakukan. Ketika sampai Sa'ad bin Mu'adz, Bani Quraidah mengatakan, wahai Sa'ad bin Mu'adz, dulu ketika kalian diperangi, kami bantu kalian. Ketika kalian memiliki kebutuhan, kami yang memiliki kebutuhan kalian. Coba untuk dirayu. Apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Ya Rasulullah, ara an tuqtal muqatilatuhum wa an tusba daradihim. Wahai Rasulullah, yang memerangi kita, artinya yang sudah dewasa, aku memandang untuk dibunuh, dan anak-anak serta wanita-wanita mereka dijadikan budak. Artinya kata Rasulullah, laqad asabta hukmallah. Wahai Mu'adz, engkau Sa'ad bin Mu'adz, engkau telah sesuai dengan hukum Allah. Akhirnya mereka pun didatangkan satu persatu, dilihat. Kalau dia orang yang dewasa, dibunuh. Ini konsekuensi perang. Karena mereka ini penjahat perang. Kenapa dikatakan penjahat perang? Karena sebelumnya mereka adalah sekutu kaum muslimin. Di saat perang berkecamuk, posisi mereka sangat strategis di dalam kota Madinah, karena yang dari luar 10.000 pasukan tidak bisa masuk kota Madinah karena ada parit. Mereka ada di dalam, justru mereka melanggar perjanjian. Maka inilah penjahat perang yang sangat besar ini, kriminal di dalam perang. Akhirnya dibunuh satu persatu, dilihat. Anak-anak atau yang remaja dilihat. Kalau seandainya dia sudah mencapai usia baligh, dengan ciri usia baligh itu yang kumisnya sudah tumbuh atau bulu di sekitar kemaluannya sudah tumbuh, kalau seandainya diketahui dia sudah baligh ini, maka dia dibunuh. Adapun ketika dicek belum, maka mereka dibiarkan. Di antara yang dibunuh Ka'ab bin Asad dan juga Huyai ibni Akhtab, petinggi Bani Nadir yang tadi mengetuk pintu Ka'ab bin Asad, dan dia benar-benar menepati janjinya untuk ikut di dalam Bani Quraidah dan dibunuh bersama Bani Quraidah. Huyai ibni Akhtab ini, ia adalah ayah dari Sofia bintu Huyai ibni Akhtab, dan Sofia itu adalah istri Rasulullah SAW yang dinikahi oleh Rasulullah pada tahun ke-6, pada tahun ke-7 Hijriah di bulan Muharram, setelah peristiwa perang Khaybar. Nanti 2 tahun setelahnya. Pada saat itu belum berstatus mertua. Huyai bin Akhtab masih musuh. Nanti di tahun ke-7, kita masih di tahun ke-5, di tahun ke-7 setelah peristiwa perang Khaybar, Rasulullah menikahi Sofia bintu Huyai bin Akhtab. Ini akhirnya dibunuhlah beberapa orang dan dibiarkan selamat beberapa orang. Setelah peristiwa ini, Sa'ad bin Mu'adz penyakitnya semakin berat hingga akhirnya dikembalikan di Masjid Nabawi, dimasukkan ke dalam kemahnya. Di situ ada beberapa sahabat juga yang dipasang tendanya. Mereka juga terkena pedang, terkena anak panah. Tiba-tiba orang-orang melihat ada darah yang mengalir dari tenda-tenda ini. Mereka menyangka sahabat-sahabat yang lain. Ternyata setelah ditelusuri, darah itu berasal dari tenda Sa'ad bin Mu'adz. Akhirnya Bani Abdul Ashhal, kabilah dari Sa'ad bin Mu'adz, mereka segera meletakkannya di tandu dan memulangkannya di perkampungan Bani Abdul Ashhal agar mereka bisa mengobatinya lebih cepat. Ternyata Sa'ad bin Mu'adz meninggal. Ketika Rasulullah mencari tenda Sa'ad, di mana Sa'ad? Kata sahabat-sahabat, dibawa oleh orang-orang kampungnya dari Bani Abdul Ashhal. Akhirnya Rasulullah bersegera, diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Sampai kata para sahabat, rida kami. Rida itu pakaian. Dulu orang Arab kebanyakan pakaiannya seperti orang ihram, pakaian bawah dan atas. Begitu cepatnya Rasulullah berjalan, rida kami jatuh, dan karena mengimbangi Rasulullah, dan sendal-sendal kami putus. Begitu cepat.
Lalu kami bertanya, ya Rasulullah, ada ya Rasulullah, kau telah membuat kami letih dengan jalan seperti ini. Apa kata Rasulullah? Aku khawatir jangan sampai malaikat mendahului kita memandikan jenazah Sa'd bin Mu'adz, sebagaimana waktu perang Uhud malaikat mendahului kita memandikan jenazah Hanzalah. Saya sebutkan jenazah Hanzalah dimandikan oleh malaikat. Akhirnya berangkatlah Rasulullah. Kata Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, kenapa sih Rasul, ada apa dengan Sa'd bin Mu'adz? Qala ihtazza 'arsyur rahman li mauti Sa'd bin Mu'adz. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, arsy Allah bergetar dikarenakan meninggalnya Sa'd bin Mu'adz. Bergetar di sini, semua senang ingin menyambut ruh Sa'd bin Mu'adz. Pada saat itu Rasulullah pun sampai ke Bani Abdul Ashhal dan mendapati orang-orang dari Bani Abdul Ashhal, mereka yang memandikan Sa'd bin Mu'adz, dan Rasulullah menyolatinya dan dibawa ke kuburannya. Ketika dibawa ke kuburannya, ada sebagian orang munafik. Mereka menganggap, loh, ini orang amalannya nggak ada kali, kok ringan banget jenazahnya. Ingin menyakiti Sa'd bin Mu'adz. Begitulah orang munafik. Ketika jenazahnya berat, ini orang dosanya kebanyakan nih. Tapi ketika jenazahnya ringan juga, ini orang nggak ada amalannya ya. Itu nggak pernah luput dari lisan orang-orang munafik. Apa kata Rasulullah? Tahukah kalian kenapa ringan? Kalian wahai manusia tidak mengangkat sendirian. Malaikat juga ikut mengangkat jenazahnya. Sehingga akhirnya berangkatlah Rasulullah di kuburan hingga dikuburlah Sa'd bin Mu'adz. Ketika Sa'd bin Mu'adz dikubur, bayangkan kematian Sa'd bin Mu'adz luar biasa. Seorang yang meninggal di atas ketaatan. Arsy Allah bergetar, bergembira, semua penduduk langit menyambut ruh Sa'd bin Mu'adz. Tapi kata Rasulullah, inna fil qabri la dhattah, law naja minha ahad la naja minha Sa'd bin Mu'adz. Di dalam kuburan itu setiap orang yang memasukinya akan merasakan satu himpitan yang sangat keras. Kalau seandainya ada yang bisa selamat dari himpitan ini, niscaya yang selamat itu hanya Sa'd bin Mu'adz. Tapi Sa'd juga tidak selamat. Sa'd bin Mu'adz juga merasakan satu himpitan kuburan ini. Itu Sa'd bin Mu'adz yang kematiannya luar biasa. Gimana dengan selain Sa'd bin Mu'adz? Nasallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kita di atas ketaatan, menjaga kita selalu menjauhi maksiat dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya kaum muslimin pun kembali ke Madinah dan kondisi pada saat itu tenang kembali. Di tahun kelima nanti kita akan masuk tahun berikutnya pada perang Bani Mustaliq. InsyaAllah ta'ala. Demikian asyuk. Wallahu a'lam. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, hadirin yang Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita simak dan mendengarkan siaran Nabawiyyah. Baik, silakan bagi teman sekalian yang mau bertanya, silakan. Baik mengenai tema yang tadi disampaikan maupun mungkin bisa di luar tema. Silakan. Ada? Pak Heru, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau sholat itu, sholat subuh itu ada yang duduknya istiros, ada yang tawarruk. Nah itu kalau imamnya istiros atau imam tawarruk, apakah semua harus ikut atau gimana Ustaz? Disebutnya dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Abu Humaid As-Sa'idi seorang sahabat Nabi yang mengatakan, aku sengaja mengamati sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku melihat dari awal sampai akhir.
Di antara yang diriwayatkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi dijadikan pegangan oleh empat imam mazhab, dan mereka memiliki 4 pendapat. Masing-masing mazhab memiliki pendapat tentang ketika duduk tasyahud akhir, apakah dia duduknya seperti duduk tasyahud awal atau duduk seperti tasyahud akhir pada sholat yang 2 rakaat dan juga sholat yang 3 atau 4 rakaat. Mazhab Malikiyah mereka memandang semuanya duduk iftirash. Duduk iftirash itu duduk tasyahud awal. Duduk iftirash, duduk tasyahud awal. Maka mazhab Malikiyah memandang seluruh salat duduknya, baik itu salat subuh, tasyahud awal, ada salat isya, salat zuhur, salat yang 4 rakaat atau 3 rakaat, mereka semua duduknya iftirash, yaitu seorang menduduki telapak kaki kirinya dan menegakkan telapak kaki kanannya. Ini namanya duduk iftirash. Mazhab Maliki memandang semuanya, mau tasyahud awal, tasyahud akhir, semuanya. Mazhab Hanafiyah sebaliknya, mau tasyahud awal, tasyahud akhir, duduknya tawarruk. Duduk tawarruk itu kita langsung duduk di lantai dan telapak kaki kiri kita berada di bawah kaki kanan kita. Kebayang ya duduk tasyahud akhir ya? Itu mazhab Hanafiyah. Mazhab Syafi'iyah mereka merinci semua duduk tasyahud awal duduknya duduk iftirash, duduk di atas telapak kaki kiri. Tapi semua tasyahud akhir walaupun sholat 2 rakaat maka duduknya tawarruk. Sehingga kalau seorang sholat subuh di dalam mazhab Syafi'i dia duduk tawarruk, yaitu pantatnya di lantai, bukan di atas telapak kaki kiri. Seperti tasyahud akhir. Di dalam mazhab Hambali mereka merinci kalau sholatnya sholat 2 rakaat maka tasyahud akhirnya sama dengan tasyahud awal. Sholatnya 1 rakaat atau 2 rakaat maka duduknya duduk iftirash. Kalau sholatnya lebih dari 1 tasyahud seperti sholat isya, sholat maghrib, maka duduknya duduk tawarruk. Sekarang misalnya kita melihat sepertinya yang paling dekat mazhab Hambali. Misalnya duduknya duduk iftirash ketika sholat subuh, duduk di atas telapak kaki kiri. Tapi ternyata imamnya mazhabnya Syafi'i, imamnya duduknya tawarruk. Mana yang harus kita ikuti? Sementara dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ila al-imamu liyutamma bih." Imam itu dijadikan untuk diikuti. Apa yang kita wajib ikut imam? Kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim ketika mensyarah hadis ini, imam itu diadakan untuk diikuti. Kata Imam Nawawi, ini hanya pada perkara-perkara yang zahir. Perkara yang zahir maksudnya ketika imam bertakbir, kita ikut bertakbir. Ketika imam bangkit sami'allahu liman hamidah, kita juga bangkit untuk i'tidal. Adapun perkara-perkara misalnya ini imamnya ketika tasyahud jarinya digerak-gerakin ya. Nah itu kita gak wajib ngikutin hal-hal yang bukan perkara yang zahir. Begitu juga dia tawarruk atau iftirash ya, ini tidak ada kewajiban seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, silakan ada lagi. Tadi ibu ada mungkin? Silakan Bu Dokter. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ada yang bukan saya ini ya. Misalnya kita ikut puasa Muhammadiyah, terus tapi perbedaan sholatnya nanti ya. Apakah boleh salat ikut yang di masjid yang mengikuti bukan Muhammadiyah?
Salat Id ya. Baik. Jadi kondisinya ada perbedaan penentuan hilal Ramadan dan Lebaran. Misalnya, mana yang kita ikuti? Ini pertama. Nanti konsekuensinya Lebaran mana yang kita ikuti? Kalau nanya bocah, cari yang paling singkat waktunya. Kalau pemerintah 30, Muhammadiyah 29 ikuti. Baik, kita bahas. Pertama, di dalam syariat Islam, di zaman Nabi SAW, zaman sahabat, zaman tabi'in, mereka hanya menjadikan penentuan satu Ramadan dengan hilal, dan itu adalah perintah Al-Quran. Allah berfirman, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Siapa saja di antara kalian yang menyaksikan bulan, yaitu hilal Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Ada syubhat. Ustaz, kenapa kalau Ramadan kalian pakai ru'yah, tapi penentuan sholat kalian pakai hisab? Bukankah kita punya jadwal abadi? Gak konsisten dong berarti. Oke, kita bahas. Ternyata di dalam ayat Al-Quran, penentuan hilal, penentuan Ramadan, Allah jadikan hukumnya berkaitan dengan subjek, orang yang melihat. Enggak penting ada atau tidak ada hilal, bukan itu intinya, tapi orang bisa melihat atau tidak. Dari ini kita sudah bawakan tadi, faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa saja yang menyaksikan hilal, maka dia wajib berpuasa. Kalau dia tidak lihat, berarti konsekuensi ayatnya, makna yang tersirat, kalau dia tidak lihat berarti tidak wajib berpuasa. Dan itu dikonfirmasi di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi, fa in ghubbiya 'alaikum fa atimmu 'iddata Sya'ban 30 yawman." Berpuasalah ketika kalian melihat hilal, dan berlebaranlah ketika kalian sudah melihat hilal, yaitu Syawal. Kalau kalian terhalangi karena kabut atau awan mendung, kalian terhalangi dari hilal, maka sempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Jadi kapan ru'yatul hilal dilakukan? Pada tanggal 29 Sya'ban. Artinya ketika 29 malam itu berpotensi 1 Ramadan atau 30 Sya'ban, karena jumlah usia bulan itu 29 hari sekian jam, nggak nyampe 30 persis. Jumlah durasi bulan dalam satu periode, 1 bulan adalah 29 hari sekian jam, sehingga potensi bulan itu terkadang 29 hari, terkadang 30 hari. Kata Nabi SAW, kalau kalian melihat hilal, berpuasalah. Kalau kalian tidak melihatnya karena mendung dan selainnya, maka sempurnakan bilangan Sya'ban 30. Maka di 29 hari, di tanggal 29 Sya'ban, kita melakukan ru'yatul hilal. Ketika tidak terlihat mendung misalnya, kata Rasulullah, kalau mendung, sempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Ketika mendung, apakah ada kemungkinan hilal sudah ada? Mungkin tidak? Mungkin. Tapi Rasulullah tidak mengatakan paksain atau tak. Saya tanya Jibril dulu. Tidak ada. Mungkin tidak Rasulullah bertanya kepada Jibril? Mungkin Rasulullah bisa bertanya kepada Jibril. Tapi kalau itu dijadikan standar hukum, niscaya umat setelah Rasulullah tidak akan sanggup melaksanakan syariat Islam. Dan di antara keindahan syariat Islam ini, syariat yang terus berlaku dimanapun dan kapanpun. Sesusah apapun, seminim apapun teknologi bisa dilakukan. Di dalam hadis Abdullah bin Umar dan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ummatul ummiyah, la naktub wa la nahsab." Kami ini umat yang ummi, kami tidak menulis dan kami tidak melakukan hisab. Di sini Rasulullah jelas-jelas mengatakan tidak melakukan hisab. Kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari,
Ibnu Hajar ini ulama besar di dalam mazhab Syafi'i. Ulama yang paling paham Sahih Bukhari Ibnu Hajar. Kata beliau, hadis ini menjelaskan Rasulullah itu tidak bisa melakukan hisab, sehingga tidak dijadikan standar penentuan hilal. Kalaupun nanti, kata Ibnu Hajar, ini di tahun 600-an, Ibnu Hajar 600-700 Hijriah. Kalaupun nanti ada suatu masa penentuan hisab ini adalah sesuatu yang lumrah, tidak akan pernah menjadi standar hukum apa yang tidak pernah menjadi standar hukum di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya yang menjadi standar penentuan hukum itu apa yang sudah berlaku di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setelahnya hanya mengikuti saja. Dan alhamdulillah apa yang menjadi standar hukum di zaman Nabi bisa diamalkan pada semua. Maka ini yang dijadikan standar penentuan hilal pada subjek orang yang melihatnya. Adapun penentuan waktu sholat, kenapa menggunakan hisab? Ternyata yang menjadi standar syariat pada penentuan waktu sholat objeknya, yaitu sinar matahari. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra, "Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anil fajr." Dirikanlah sholat ketika matahari tergelincir. Jadi ada namanya zawal, ketika waktu tengah hari pas antara matahari, objek dan bumi itu berada pada satu garis lurus. Ini namanya waktu zawal. Ini dilarang untuk sholat dan dilarang untuk mengubur jenazah. Tapi waktunya cepat. Ketika matahari tergelincir sedikit, itulah masuk waktu sholat zuhur. Nah, tergelincir ini disebut aqimis sholata liduluki syams, ketika tergelincirnya matahari. Berarti Allah mengaitkan hukum masuknya waktu sholat pada orang yang melihat matahari atau pada objek mataharinya? Pada objek mataharinya. Dan matahari dia konsisten tempatnya. Ia berjalan pada polosnya, nggak akan berubah-ubah, sehingga sangat mungkin untuk ditetapkan jadwal abadi dengan hisab. Inilah kenapa ketika penentuan Ramadan kita pakai ruqyah, tidak pakai hisab. Tapi ketika penentuan waktu sholat kita pakai hisab dan tidak pakai, boleh tidak pakai ruqyah. Kalau pakai ruqyah dan pakai hisab dan dikonfirmasi oleh ruqyah, sah-sah saja. Tapi pada penentuan Ramadan hanya pakai ruqyah. Kita kembali pada pertanyaan. Terus gimana Ustaz berbeda dengan pemerintah? Jadi gini, dalam permasalahan umum, kaum muslimin itu selalu diwakilkan oleh ulil amr. Kenapa disebut ulil amr? Uli artinya yang diberi, amr perkara dan kemaslahatan manusia. Jadi Allah wakilkan kemaslahatan kita itu kepada pemerintah. Kalau mereka baik, mereka akan mendapat pahala mereka sendiri dan pahala rakyatnya. Kalau mereka keliru, mereka dapat dosanya dan kita tetap dapat pahala. Kata Rasulullah SAW, "A'immatikum yusalluna lakum, fa in asabu falahum wa lakum, wa in akhtahu fa alaihim wa lakum." Imam-imam kalian di dalam sholat jamaah termasuk, kalau mereka sholatnya benar, mereka dapat pahala dan kalian dapat pahala. Kalau imamnya ini keliru, mereka berdosa, kalian tetap dapat pahala. Dan inilah kaum muslimin dituntut untuk mengikuti pemimpinnya. Tidak usah khawatir. Kalaupun mereka salah, dosanya bagi mereka, kalian tetap mendapatkan. Tapi kalau kalian mewakilkan bukan kepada ulil amr, kalian berdosa kalau salah. Jadi dalam perkara-perkara umum, ikuti pemerintah kaum muslimin. Dan alhamdulillah pemerintah kita di negeri ini, mereka justru yang mengamalkan metode syar'i dengan cara Nabi SAW di dalam menentukan hilal. Di 140 titik observasi untuk melihat hilal disebarkan. Ada anggarannya. Oh Ustaz, itu hanya untuk biar anggarannya ngalir. Ini sultan. Ini sultan wallahi. Mereka menyebar di 140 titik untuk melihat hilal. Ujung-ujungnya canggung doang yang lihat. Iya seperti itu, saking seriusnya pemerintah kita. Bukan cuma dengan mata telanjang, tapi juga dengan
teleskop, teropong. Dan ini kan luar biasa, harusnya seperti ini kita dukung pemerintah kita. Dan orang yang menyelisih pemerintah ketika sudah seperti ini, mereka salah. Kalau misalnya pemerintah masih berpuasa dan mereka lebaran, maka dia wajib mengganti hari tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkum asy-syahr." Siapa saja yang menyadari, melihat, mengetahui itu masih bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Kalau dia tidak berpuasa, maka dia wajib mengganti setelah Ramadan. Tidak boleh. Tidak boleh. Seorang tidak boleh mendahului pemerintah selama pemerintahnya sesuai dengan syariat. Kalau pemerintahnya menyelisihi, misalnya pemerintah menentukan masuknya Ramadan dengan pasang surut air laut, nah ini nggak bisa. Kita akan ikuti. Pernah ada kelompok di Goa, di Sulawesi, pakaiannya hitam-hitam semua. Itu mereka penentuannya dengan pasang surut air laut. La ilaha illallah. Ini bahlul namanya orang kayak gini. Akhirnya mungkin 2 hari sebelum pemerintah udah lebaran. Di mana dalilnya? Ini Al-Quran jelas-jelas, faman syahida minkum asy-syahr falyasum. Siapa saja yang sudah melihat hilal, dia yang berpuasa. Silakan langsung berpuasa. Jadi seperti itu, jika ormas atau apapun itu mereka mendahului pemerintah sementara pemerintah masih berpuasa, maka dia wajib mengganti puasa hari itu dan dia tidak boleh mengikuti selain pemerintah dalam perkara ini, karena pemerintah mereka lah yang Allah berikan urusan kemaslahatan kita. Kemudian yang kedua, dalam perkara ini mereka sesuai dengan syariat Allah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wallahu a'lam. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah terwakili pertanyaan dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kiranya mungkin saat di akhir sesi berikan kesimpulan dan mengakhiri doa. Nah, alhamdulillah kita di pagi hari ini melewati waktu kita dalam duduk di majelis, karena kehidupan kita itu adalah waktu yang terus berlalu. Kalau kita tidak habiskan di majelis ini, di rumah kita habiskan dengan nonton TV, dengan nyekrol Facebook dan lain-lain, juga waktu kita lewat. Ketahuilah sebaik-baik waktu yang kita infakkan, yang kita gunakan adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya di majelis ilmu. Walaupun mungkin nahan ngantuk dikit-dikit ya. Tapi mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bermanfaat, dan semoga Allah mudahkan kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Allah anugerahkan kita ketaatan, dimudahkan melakukan ibadah di bulan Ramadan. Allah berikan kita segala kemudahan di dalam berpuasa, qiyamul lail, salat tarawih, memberi makan, tilawah Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa khatam sehari 1 kali. Amin. Insyaallah. Walaupun itu berat, tapi kita akan berdoa gak apa-apa. Semoga Allah menerima amalan-amalan kita semua. Wallahu a'lam. Jika ada semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, astagfirullahaladzim. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an